Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu tafsir surah Abasa. Dinamakan dengan surah Abasa, diambil dari salah satu kata, yaitu kata kerja yang ada pada surah ini, dan itu adalah kata yang pertama. Kita akan bahas pada kajian tafsir kita pada hari ini ayat 1 sampai ayat 16. Apa pentingnya membahas tafsir? Jadi kita tidak hanya menghadiri majelis tafsir, tapi kita juga memahami seberapa penting kajian tafsir. Para jemaah sekalian, Al-Quran sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, dia adalah petunjuk. Apa itu petunjuk? Sesuatu yang mengantarkan kita bertemu dengan Allah, itu petunjuk. Sesuatu yang mengantarkan kita bertemu dengan Allah Jalla wa'ala namanya petunjuk. Kalau dia tidak mengantarkan kita bertemu Allah, dia tidak disebut petunjuk. Makanya Al-Quran petunjuk, hadis petunjuk. Karena melalui Al-Quran dan hadis kita mengenal Allah, mengetahui apa yang dicintai Allah, mengetahui apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ujungnya kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika bicara tentang hidayah, para ulama menyebutkan hidayah itu ada 4. Ada hidayah yang berarti naluri, ada hidayah yang berarti ilmu agama, ada hidayah yang berarti mencintai Allah yang disebut dengan fitrah, mencintai Allah, cenderung kepada tauhid, berpaling dari syirik, itu fitrah, dibuka hatinya sehingga hati berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Jadi hati yang mendapatkan hidayah yang berfungsi dengan baik, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hidayah keempat adalah diberi petunjuk atau dituntun oleh Allah sampai ke surga. Kenapa sampai ke surga itu disebut hidayah, dituntun oleh Allah sampai ke surga? Karena manusia tidak akan bertemu Allah di akhirat kecuali di surga. Adapun penghuni neraka, dia tidak akan bertemu Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kala innahum ar rabbihim yawma idil la mahjubun. Manusia pada hari itu, yaitu mereka yang menghuni neraka, la mahjubun, mereka terhalang untuk bisa melihat dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Syekh Abdul Razak dalam fikih Asmaul Husna, ketika membahas tentang Al-Hadi, nama Allah Maha Pemberi Hidayah, yang namanya hidayah itu singkatnya adalah segala sesuatu yang mempertemukan kita dengan Allah, itu hidayah. Sesuatu yang mendekatkan diri kita dan mempertemukan kita dengan Allah namanya hidayah. Makanya kalau dia tidak menjauh atau tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan hidayah. Anak soleh, hidayah dia. Tapi kalau sekedar anak, dia tidak disebut hidayah. Suami, demikian pula suami, istri. Tidak semua yang ada di dunia disebut hidayah. Semua yang mendekatkan diri kita kepada Allah disebut dengan hidayah. Ya. Nah, ketika kita menghadiri majlis atau mengikuti majlis tafsir, tujuannya agar kita bisa mentadaburi
Karena tadabbur Al-Quran itu harus diawali dengan tafsir. Karena tadabbur itu merenungi, menghayati makna Al-Quran. Tidak boleh kita merenungi makna Al-Quran kecuali kita telah memahami tafsirnya yang sederhana. Setelah itu, setelah kita merenungi Al-Quran, bertolak dari tafsir yang kita pahami secara sederhana, baru kita amalkan. Makanya tidak mungkin seorang mengamalkan Al-Quran dengan benar kalau dia tidak memahami tafsir. Tidak memahami tafsir. Salah memahami tafsir, maka amalnya pun salah. Para jemaah sekalian, belajarlah kita dari kaum Khawarij. Mereka dekat dengan Al-Quran secara fisik. Mereka sering membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran. Sering mereka baca pada sholat tahajud mereka, hingga jidat mereka hitam. Tapi apa akibatnya? Ketika mereka hanya dekat dengan Al-Quran, tapi tidak memahami Al-Quran, mereka menghalalkan darah sahabat Rasulullah, menghalalkan darah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkafirkan sahabat Rasulullah. Bayangkan orang-orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafirkan oleh Khawarij, padahal mereka suka baca Quran, hafal Al-Quran. Inilah pentingnya memahami Al-Quran dengan benar. Nabi alaihissalam ketika berbicara tentang kaum Khawarij, kata Nabi alaihissalam, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim, yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka akan meremehkan puasa kalian ketika dibandingkan dengan ibadah puasa mereka. Mereka pun akan meremehkan sholatnya kalian. Kalian di sini siapa? Sahabat. Karena kalau dibanding puasanya Khawarij, puasanya sahabat tidak ada apa-apanya. Kalian akan meremehkan sholat kalian, wahai sahabatku, ketika dibanding dengan sholatnya mereka. Lalu apa kata Nabi alaihissalam? Mereka membaca Al-Quran, tetapi bacaan Al-Quran tidak melampaui tenggorokan mereka. Artinya mereka tidak memahami Al-Quran. Yakhrujuna minad din kama yamruqus sahmu min ramiyah. Mereka keluar dari jalan yang lurus, jalan Allah, sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. Berarti ikhwatul iman, ketika Nabi mengatakan mereka keluar dari jalan yang lurus, berarti syarat untuk meniti jalan yang lurus adalah memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Itulah pentingnya kita memahami tafsir. Mari kita bahas tafsir surah Abasa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Abasa wa tawalla, dia yaitu Muhammad. Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengatakan kamu bermuka masam, tapi Allah mengatakan dia. Lihat bahasa Allah ketika memberikan teguran. Inilah pentingnya kita belajar dari Allah Jalla wa'ala.
bahwa nasihat itu pun ada ilmunya. Nasihat itu baik, kata Allah Jalla wa Ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat orang-orang beriman, karena nasihat itu sungguh bermanfaat bagi orang yang memiliki iman. Tapi dalam beri nasihat perlu ilmu, karena tanpa ilmu, tanpa cara yang benar, justru nasihat akan memberikan mudarat, bukan maslahat. Memberikan mudarat, memberikan kesan yang tidak baik, cenderung akan ditolak nasihat itu. Jadi orang itu jangan hanya mengetahui ilmu, mengetahui kebenaran, tapi juga harus tahu bagaimana cara yang benar dalam menyampaikan kebenaran. Banyak orang tahu tentang kebenaran, tapi tidak mengetahui bagaimana cara yang benar, cara yang bagus, cara yang baik menyampaikan kebenaran. Ketika kebenaran itu disampaikan dengan cara yang tidak tepat, disampaikan dengan cara yang tidak hikmah, justru akan lebih menimbulkan mudarat. Allah Jalla wa Ala di sini beliau mengatakan, abas, padahal surah ini atau ayat ini mengkritik Rasulullah SAW. Tapi kenapa Allah tidak tunjuk kamu? Tapi Allah mengatakan dia abasa, bermuka masam. Para jamaah sekalian, di sini kita belajar, kalau kita ingin memberi nasihat, tolong cari tahu etika memberi nasihat itu seperti apa. Jangan hanya dengan dalih, saya kan nasihatin. Apa yang salah? Harusnya didengar dong nasihat saya. Kalau orang diberitahu, ya dengar. Kalau tidak mau diberitahu, tidak mau diberi nasihat, berarti sombong. Kesimpulan yang terlalu cepat. Para jemaah sekalian, nasihat itu akan diterima dengan baik ketika disampaikan dengan cara yang indah. Contoh misalnya, jangan pernah kita memberi nasihat kepada siapapun di muka umum. Kalau kita ingin menasihati seorang, maka nasihati secara tersembunyi. Karena menasihati seseorang yang salah dan keliru di muka umum itu bukan nasihat. Itu namanya menghina, namanya ta'ir. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam sebuah syair, beliau mengatakan, jadibni nasihata fil jama'ah fa inna nusha fil jama'ati naw'un minat ta'ir. Jangan pernah menasihati saya di muka umum, karena menasihati seseorang di muka umum adalah bagian dari penghinaan. Itu melecehkan namanya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara yang tepat menyampaikan kebaikan. Ya, ini penting para jamaah. Apalagi kebenaran tidak semua orang menerimanya. Walaupun hakikatnya baik, hakikatnya maslahat, tapi kita harus bisa membungkus dan mengemas kebenaran dengan indah. Tidak boleh ada sikap kaku dalam menyampaikan kebenaran. Seorang dai, seorang yang ingin menyampaikan kebenaran, mungkin dimulai dari keluarga, harus cari waktu yang tepat, cari tempat yang tepat, suasana, kondisi. Tidak bisa setiap saat kebenaran itu disampaikan. Lihat orang yang akan menerima nasihat dari kita, menerima dakwah, apakah memang tingkat intelektualnya itu tinggi. Dilihat juga tingkat intelektualnya, lihat suasana hatinya. Makanya Allah tidak pernah mengatakan sampaikan kebenaran. Ada hadis mengatakan kul haqq walau kana murra, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Tapi kita lihat konteksnya. Coba perhatikan, Allah menyuruh kita menyampaikan hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Allah, kembali kepada Allah dengan hikmah. Artinya kita harus tahu ilmu bagaimana menasihati, mendakwai orang.
Tidak cukup hanya punya ilmu tentang Al-Quran, tentang hadis Rasulullah, tapi harus tahu. Apalagi kita berada di tengah masyarakat yang heterogen, masyarakat yang memiliki pemikiran yang beraneka ragam, bahkan cenderung menolak pemahaman kita, cenderung menolak ajaran kita. Maka wallahi jangan lebih dahulu menyampaikan ilmu kita, dahulukan akhlak. Sebelum kita menyampaikan ilmu, sampaikan akhlak dulu, supaya kita bisa memikat hati mereka. Ya, dakwah tidak sekedar menyampaikan qala Allah qala Rasul. Dakwah tidak cukup, tapi juga harus memperhatikan cara dalam menyampaikan. Padahal Allah bisa saja mengatakan abasta wa tawallaita. Kenapa kamu berbuka masam? Kenapa kamu berpaling dari orang miskin yang mau menerima dakwahmu? Kenapa kamu tebang pilih? Kenapa kamu hanya incer orang-orang kaya? Orang-orang miskin kamu cuekin. Allah tidak mengatakan kamu. Ini penting para jamaah. Kata ulama, Allah menyebut dia bermuka masam, dia berpaling dari orang miskin. Itu pun sudah apa? Nabi merasa diberi masukan yang luar biasa oleh Allah. Kalau Allah mengatakan abasta wa tawallaita, kenapa kamu bermuka masam, atau dia bermuka masam, kamu bermuka masam, kamu berpaling dari orang miskin, itu akan membuat hati Nabi nyesek. Beliau sangat sedih karena kritikannya sangat tajam sekali, sangat menghujam hati beliau salawatu rabbi wassalamu alaihi. Kata ulama, di sini kita belajar, ketika kita menasihati juga perhatikan perasaan orang yang kita nasihati. Pilih kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut. Jangan kamu udah bodoh, gak tahu diri. Nasihat perlu memilih kata-kata ya ikhwatal iman. Jangan hanya menyampaikan yang baik, jangan hanya menyampaikan yang benar, tapi perhatikan juga perasaan orang yang kita nasihati. Wallahi, kata para mufassir, kalau seandainya Allah mengatakan abasta wa tawallaita, kamu berbuka masam, kamu pilih-pilih orang untuk kamu dakwai, itu Nabi akan merasakan nyesek dadanya. Tapi Allah jaga perasaan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena yang penting bukan orang betul-betul merasa ya mendapatkan nasihat yang begitu menghujam hati beliau. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah mengembalikan manusia kepada kebenaran. Bukan bikin manusia perasaannya sakit hati, tersinggung, sakit hati, nyesek dadanya karena cara nasihatinya terlalu, kata-katanya terlalu nyelekit. Ini belajar ya ikhwatal iman. Ada banyak orang-orang yang tidak peduli dengan kata-katanya ketika memberi nasihat. Keluar kata-kata kotor, kata-kata kasar, membongkar aib. Kamu tuh dulu, ingat loh, kapan berubahnya? Umur kamu sudah berapa? Dulu kamu itu dibukain. Perhatikan fikih memberi nasihat. Allah katakan, dan Allah cerita. Dan ayat ini memberi pelajaran. Ketika Allah berbicara tentang suatu kejadian, bukan berarti hanya berlaku pada saat itu. Konteksnya tidak begitu. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Artinya berlaku bagi siapapun yang hidup di masa kini, bahwa kita tidak boleh milih-milih orang. Karena dakwah itu ibadah, bukan mendapatkan masa, bukan mendapatkan sanjungan, pujian, dukungan, bukan. Dakwah itu adalah upaya untuk membalikan manusia kembali kepada Allah. Dakwah itu ibadah. Seandainya manusia tidak mau mendengar nasihat kita,
Tidak masalah. Jadi tidak perlu bersedih kalau orang tidak mau mendengar nasihat kita, tidak mau mendengar dakwah kita, walaupun keluarga sendiri, walaupun anak sendiri, gak ada masalah. Bukan itu tujuan dakwah. Saya udah nasihatin, udah dakwahi keluarga sampai berbusa mulut, bertahun-tahun gak ada perubahan. Tugas kita bukan merubah. Tugas kita menyampaikan dengan benar, menyampaikan kebenaran dengan benar dan hikmah. Adapun mereka berubah atau tidak, orang-orang yang kita nasihati, orang-orang yang kita dakwahi dari keluarga sendiri, itu urusan Allah. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada rasa sedih kalau mereka tidak berubah. Tidak menjadi soleh, solehah. Tidak ada perubahan yang signifikan. Mungkin ada perubahan sedikit. Hati jangan terarah kepada perubahan. Ekspektasi kita mereka berubah. Iya, harapan kita seperti itu. Tapi kita harus belajar dari Nabi alaihissalam. Nabi di situ ditegur oleh Allah. Hati kamu tuh targetnya, mereka berubah kan? Kata Allah, salah. Itu bukan wewenang kamu, kata Allah. Kamu melampaui wilayah, kamu masuki wilayahku. Nabi saja ditegur ketika kita berharap orang yang kita nasihati, kita dakwai berubah. Ditegur oleh Allah. Kenapa? Berharap boleh, tapi sudah bersikap ketika tidak berubah. Kok mereka tidak berubah? Allah Jalla wa'ala ingatkan, wa ma'alika ilal balag. Tugasmu hanya menyampaikan. Kamu punya harapan. Saya pengen sekali keluarga saya, anak saya, istri saya, atau suami saya mau kembali kepada sunnah. Berharap boleh. Tapi ketika mereka sudah diarahkan, dinasihati, didakwahi, tidak mau berubah, ingat, jangan bersedih. Apalagi berputus asa. Karena itu sudah masuk wilayah Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya mendakwahi dengan cara yang benar. Allah beri contoh di sini. Karena contoh itu memperjelas masalah. Wabil mithal yattadhul maqal. Dengan adanya contoh, kata Allah, contoh. Ada orang miskin, buta. Ya. Anja'ul a'ma. Ada seorang miskin dan buta datang ke Nabi, datang ke majelis Nabi, dicuekin. Dia nanya, tidak dijawab. Fokus Nabi kepada orang-orang kaya dan tajir, para tokoh-tokoh Quraisy. Karena Nabi berharap kalau orang-orang Quraisy ini tokoh-tokohnya masuk Islam, maka pengikutnya, masanya pun akan ikut Islam, ikut masuk Islam. Itu target Nabi. Makanya beliau tidak punya target orang-orang miskin. Tidak punya target orang-orang miskin. Anja ulama. Ketika datang seorang buta nan miskin. Di sini Allah al-a'ma. Si buta. Apa yang kita ambil pelajaran? Memberi julukan tidak secara mutlak haram. Memberi julukan kepada seorang tidak mutlak haram. Para ulama bagi dua. Kalau memberi julukan kepada seorang yang cenderung konotasinya negatif, misalnya buta gitu, budak misalnya, ya, memberi julukan kepada seorang tidak mutlak haram, tidak terkena ayat Allah Jalla wa'ala wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memberi julukan yang tidak baik. Memberi julukan yang tidak baik tidak secara mutlak haram. Ini ilmu. Kata ulama dibagi. In kana litabin fala ba'sabi. Kalau tujuannya untuk mengidentifikasi, untuk membedakan, misalnya gini, ada di kampung ini 5 nama Ali. Ada Ali Baso, ada Ali Satpam. Ini Ali apa nih dia? Pengangguran tapi budak. Cara membedakannya gimana? Oh, itu Ali budak gitu. Jadi untuk membedakan antara yang satu dengan yang lain, maka kata ulama, julukan budak tidak dikatakan haram. Dalam hadis, riwayat
Ada namanya al-a'ras, si pincang, al-a'ma, al-a'mash. Pincang, bayangkan, ada seorang perawi namanya al-a'raj, disebut oleh, padahal namanya bukan al-a'raj, tapi lebih terkenal dengan julukannya al-a'raj, si pincang. Apakah menghina? Tidak. Untuk membedakan antara suatu perawi dengan perawi yang lain, kalau ulama hadis tahu al-a'raj, berarti dia namanya fulan, bukan perawi yang lain. Jadi dia tidak terkena tadlis namanya. Dan ini penting. Tapi kalau tujuan memberi julukan yang tidak baik, menghina, merendahkan, haram. Bisa dipahami ya? Memberi julukan kepada muslim, julukan yang tidak baik, kalau tujuannya membedakan antara yang satu dengan yang lain, maka tidak haram hukumnya. Tetapi kalau tujuannya melecehkan, merendahkannya, maka haram. Karena itu sama saja merendahkan kehormatan dia sebagai seorang muslim yang pada hakikatnya atau seharusnya kita jaga dengan baik. Jadi untuk membedakan antara yang satu dengan lain dengan julukan yang terkesan tidak baik, maka itu tidak masalah. Makanya Allah katakan al-a'ma, datang kepadanya, yaitu kepada Rasulullah SAW, seorang yang buta. Wa may yudrika la'allahu yazakka. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yudrik. Apa yang meragukanmu? Apa yang membuatmu ragu sama orang miskin itu? Bisa jadi orang yang datang kepadamu yang miskin, yang tidak mampu itu, yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, yang mungkin tidak ada target-target yang kamu harapkan dari orang itu. Apa sih? Dia punya apa? Miskin, buta, orang susah. Apa yang kamu harapkan? Gak ada. Emang kamu tahu kalau dia tidak akan menjadi orang yang suci hatinya? Ketika urusan hati, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lain, karena yang mensucikan hati hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orientasimu akhirat, kata Allah Jalla wa ala, ya Muhammad, kalau orientasimu akhirat, siapa di antara yang kamu dakwai, maka di antara mereka yang dapat mendapatkan kesucian hati dari Allah, maka disitulah pahala. Apakah kamu akan mendapatkan pahala dengan fokus kepada orang-orang kaya, para tokoh saja? Belum tentu mereka mendapatkan kesucian dari Allah. Mana yang lebih mendekatkan kepada kesucian hati? Itu yang harus kamu perhatikan. Ada dua orang, yang satu nanyanya sekedar formalitas, yang lain nanya ingin tahu, ingin beramal. Orang yang bertanya ingin tahu, ingin belajar, justru dia lebih dekat kepada hidayah. Walaupun dia orang miskin, kamu jawab. Karena orang yang datang ke majelis ilmu demi belajar, menuntut ilmu agama, dia lebih kepada hidayah karena dia sudah membuka hatinya. Kalau orang sudah membuka hatinya lalu menerima ilmu, suci hatinya, kata Allah. Tapi orang yang uangnya banyak, hartanya berlimpah, kamu datangin, justru mereka tidak membuka hati. Percuma. Lihat Nabi, selevel Nabi SAW, tidak ada orang yang lebih lengkap ilmunya daripada Nabi alaihissalam. Tidak ada orang yang lebih jelas, lebih lengkap penjelasannya dalam menjelaskan Al-Quran, menjelaskan Islam daripada Rasulullah SAW. Tapi kalau yang didakwai tidak membuka hatinya, tidak akan pernah suci hatinya. Jadi yang kita lihat bukan siapa yang kita dakwai, lihat sikap orang itu ketika kita akan sampaikan ilmu. Apakah dia mau menerima, apakah dia bersikap ngeyel. Kalau dia manut, dia bertanya, jangan lihat dia miskin atau kaya. Belajar dari situ ya Muhammad engkau. Siapa yang mau belajar, siapa yang mau membuka hatinya, itu yang kamu dakwai, kamu prioritaskan dalam dakwah. Kalaupun hanya satu orang yang datang ke majelismu, tapi dia buka hatinya, mau menerima ilmu, kamu sampaikan ilmu kepada dia. Buat apa masa yang banyak, ribuan orang datang berbondong-bondong cuma ingin tahu.
ingin kenal, ingin melihat wajah ustadznya misalnya. Tapi bukan untuk menerima hak. Dia tidak membuka hatinya, hanya ingin tahu. Para jamaah sekalian, dakwah itu lebih berfokus kepada orang-orang yang akan membuka hatinya. Dakwah bukan tren. Jadi jangan bangga kalau ada majelis public figure, pengajian public figure, datang sekedar ingin majelis ilmu yang sifatnya eksklusif. Lah, majelis ilmu itu seharusnya yang hadir orang-orang yang akan membuka hatinya. Belajar di surat Abasa. Makanya para ulama mengkritik majelis ilmu yang berbayar. Karena terkesan hanya orang-orang yang tajir, hanya orang-orang yang mampu yang bisa hadir di majelis ilmu itu. Orang miskin, bisakah dia hadir? Bisa jadi mereka ingin sekali dapat ilmu, tapi karena berbayar dia tidak hadir. Makanya para ulama mengkritik majelis-majelis ilmu yang berbayar karena terkesan meruntuhkan wibawa dakwah. Meruntuhkan wibawa dakwah sunnah. Meruntuhkan wibawa dakwah sunnah, ikhwatal iman. Dakwah sunnah itu dakwah identik dengan ikhlas. Kalau mau di tempat yang mahal, sewa, cari sponsor. Biarkan yang hadir, yang miskin, yang kaya, mereka yang buka hatinya, mau menerima ilmu, yang siap menerima ilmu. Apakah ada jaminan orang-orang yang misalnya kita tarif 1 juta setiap peserta, apakah mereka buka hatinya? Percuma. Walaupun daurah 2 hari 2 malam, daurah seminggu, kalau cuma datang hanya untuk menunjukkan saya ini datang dengan mobil mewah saya datang yang saya mampu bayar untuk ikut ke acara ini, sekedar ingin store muka. Kita tidak tahu motif seorang karena hati urusan Allah Jalla wa'ala dan dirinya. Tapi ini dikritik dari surat Abasa. Harusnya majelis ilmu itu diberikan kepada kesempatan bagi mereka yang membuka hatinya. Apa yang menghalangi majelis ilmu dihadiri oleh orang yang buka hatinya? Dikurangi, diminimalisir. Seperti tadi, majelis ilmu berbayar, acara daurah berbayar, kurangi. Karena kalau ada orang-orang yang Masya Allah ini buka hatinya, pengen hadir, kajiannya bagus, temanya bagus, bagaimana mau hadir? Orang berbayar kok. Maka panitia di sini harus punya kepekaan, undang, cari sponsor, sehingga yang hadir mereka siapapun yang sudah membuka hatinya untuk siap menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui acara dan majelis ilmu tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, orang yang membuka hatinya itu lebih dekat kepada hidayah. Wa may yudrika la'allahu yazakka. Dan dakwah sunnah harus seperti apa yang Allah sampaikan. Dakwah sunnah tidak hanya melihat masa, banyaknya jamaah yang hadir. Dakwah sunnah harus memperhatikan etika dalam berdakwah. Ya, perhatikan itu. Au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra. Karena orang yang hadir ke majelis ilmu dan ingin belajar, ingin menuntut ilmu agama, biasanya hatinya akan cepat menerima nasihat, lebih banyak mengambil faedah, istifadah dari majelis ilmu tersebut. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu hasilnya, segala hasil dari segala sesuatu bergantung niatnya. Orang yang hadir majelis ilmu, berapa ilmu yang dia dapat, berapa faedah yang dia dapat, tergantung niatnya datang ke majelis ilmu. Makanya kita ketika hadir ke majelis ilmu, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala.
Niatkan pula untuk menghilangkan kebodohan kita terhadap ilmu agama, terhadap ajaran Islam. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, apa indikasi ikhlas dalam menuntut ilmu? Kata beliau, liraf'il jahli an nafsi. Ketika seorang dihadir di majelis ilmu, tujuannya agar dia tidak bodoh dalam hal agama, maka itu ikhlas. Tahukah para jemaah sekalian, Imam Ibnu Hazm rahimahullah, beliau jadi ulama karena beliau sering disalahkan orang. Wudu dibilang salah, tidak begitu cara wudu, disalahin terus. Dia belajar wudu. Ketika dia sholat dia salah, disalahkan, dia belajar cara sholat. Jadi setiap dia beramal selalu disalahkan. Akhirnya dia belajar karena dia sering dibodoh-bodohin orang. Karena dia merasa sering dibodoh-bodohin orang dan dia tidak terima, dia belajar. Akhirnya kebablasan belajarnya sampai jadi ulama. Seorang Ibnu Hazm karena sering dikatakan bodoh, dikatakan ya kata-kata yang diberikan kepada orang yang bodoh, orang yang awam, dan dia tidak terima, dia belajar supaya tidak dikatain bodoh. Akhirnya dia belajar sampai belajarnya melampaui batas, bukan hanya talibul ilm, bahkan sampai level ulama beliau. Jadi kalau kita tidak mau dibilang bodoh, tidak mau dibilang awam, belajar. Itulah ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Supaya kita tidak termasuk orang awam, supaya kita tidak bodoh. Ya ikhwatal iman, orang bodoh lebih dekat kepada keburukan dan keanehan. Semakin seorang muslim bodoh terhadap ajaran agamanya, maka dia akan semakin dekat dari keburukan dan keanehan. Dari mana istifadah atau faedah itu? Dari hadis Nabi alaihi salam. Kata Nabi alaihi salam, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Seorang yang akan Allah berikan kebaikan, Allah dekatkan kebaikan kepadanya, kebaikan yang besar di dunia, maka Allah akan buat orang itu paham terhadap ajaran agamanya. Maka pemahaman sebaliknya kata ulama, berarti orang yang tidak Allah kendaki mendapatkan kebaikan besar di dunia, Allah biarkan dirinya bodoh. Dari hadis ini kata ulama, berarti orang yang bodoh terhadap ajaran agama Islam, terhadap sunnah, akan dekat dari keburukan dan keanehan. Akan lebih dekat kepada keburukan dan keanehan. Silahkan bisa kita lihat diri kita, tidak usah lihat orang lain. Semakin kita bodoh, semakin banyak keburukan dalam hidup kita, semakin banyak keanehan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita melihat sebagai orang lain, kita akan melihat kok bisa ya dia melakukan suatu keanehan, kok bisa dia melakukan suatu keburukan. Keburukan itu tidak akan lepas dari orang yang bodoh. Keanehan itu sangat dekat dengan orang-orang yang bodoh. Kita tidak akan pernah terbebas dari keanehan dan keburukan kalau kita tidak berantas kebodohan kita terhadap agama ini. Ini penting ikhwatal iman. Kalau kita ingin anak-anak kita tidak melakukan hal-hal buruk, misalnya pacaran, kita ajarkan anaknya agama. Kalau kita tidak ingin anak kita narkoba, ajarkan mereka agama. Kalau kita tidak ingin punya anak jadi waria, bencong, ajarkan dia agama. Jangan malu kalau ada kelainan pada jiwa seorang anak. Orang tua tidak boleh ngeluh. Tapi kritik dirinya sendiri. Kenapa dia tidak menanamkan nilai agama? Kalau anak itu ngerti agama, dia tidak akan menjadi waria dia. Semua yang aneh karena kebodohan. Tidak ada didikan agama pada anak-anak itu. Kalau anak itu didik tauhid, dia tidak akan menjadi waria, dia tidak akan menjadi lesbi, dia tidak akan jadi homo. Kenapa ada perempuan tomboy? Karena tidak didik tauhid. Kenapa ada laki-laki kayak perempuan, menyerupai perempuan? Karena tidak didik tauhid. Tauhid dan sunnah akan meluruskan perilaku. Semakin orang mengerti agama, siapapun itu, pasti akan terhindar dari keburukan dan keanehan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Amma man istaghna."
Boleh tidak punya target orang-orang yang menerima dakwah itu lebih banyak, lebih luas? Boleh. Jamaah yang hadir di pengajian itu hadir membludak, bagus. Itu sangat baik. Tapi tebang pilih, memilih-milih al-mad'u, orang yang akan didakwai, ya, mengklasifikasi, ya, menjadikan orang-orang miskin orang kelas 2. Dakwanya hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang elit, orang-orang tajir. Ini bukan dakwah sunnah. Kalau ada dakwah lebih banyak didominasi orang-orang yang mendapatkan dakwanya kepada orang-orang yang tajir, hanya komunitas tertentu, maka dikritik dakwanya. Ayat ini yang mengkritiknya, ikhwatal iman. Amma man istaghna, nggak boleh dakwah itu hanya terfokus kepada komunitas tertentu, kelompok tertentu yang memiliki potensi. Karena dakwah tujuannya adalah membersihkan hati. Membersihkan hati. Wa ma 'alaika illa wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tujuannya adalah dakwah untuk membuat hati seorang itu bersih. Amma man istaghna. Ada orang yang merasa tidak butuh dakwah. Tidak butuh dakwah karena uangnya banyak, hartanya berlimpah, kedudukannya tinggi. Wa humul 'udhama, karena mereka merasa diri mereka hebat. Fa anta la tusadda. Kenapa kamu begitu bersikeras untuk mendakwai mereka? Mereka tidak buka hati mereka. Mereka merasa dirinya sempurna, nggak butuh dakwah, nggak butuh kajian kok. Kenapa dikejar-kejar orang kayak gitu? Kenapa harus kejar-kejar? Dakwah itu untuk mengembalikan manusia kepada Allah. Kalau mereka tidak butuh, jangan dikejar-kejar. Tidak usah sampai buka kelas eksklusif, kelas eksekutif, buka kelas private. Karena mereka asalnya tidak buka hati. Tidak buka hati, ikhwatal iman. Wa tatlub iqbalahu 'alaika wa tuqbilu 'alaih. Betul-betul kamu terfokus kepada mereka, kepada orang-orang kaya itu. Sementara mereka hadir tapi tidak dengan hati mereka. Hanya ingin tahu Muhammad maunya apa. Karena yang lain pada kumpul, tokoh-tokoh, saya hadir. Apa yang mau disampaikan? Tapi posisi mereka tidak kumpul tapi tidak membuka hati mereka. Wa ma 'alaika alla yazakka. Ay yani laisa 'alaika syai' idza lam tazakka. Memangnya setelah kamu ya Muhammad mengumpulkan orang-orang kaya itu, orang-orang yang hebat dan tokoh-tokoh masyarakat itu, terus mereka akhirnya tidak masuk Islam, akhirnya mereka tidak berubah menjadi orang muslim, seorang muslim, atau tidak berubah menjadi muslim yang baik, terus kamu akan ditanya oleh Allah, kamu akan ditanya oleh aku. Para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim selalu mengingatkan dirinya ketika berdakwah, ketika memberi nasihat, tugasnya hanya menyampaikan dengan cara yang baik. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, jangan punya ambisi terhadap orang yang kita dakwai. Misal seorang mendakwai objek dakwanya dan dia orang kaya. Luruskan niat orang yang akan mendakwai, orang yang akan menasihati. Niatnya hanya ingin hatinya suci, dia kembali kepada Allah. Jangan mengincar masa, jangan mengincar materinya, tidak boleh.
Karena itu sudah sesuatu yang tidak baik. Dideketin orang-orang kaya untuk ngincar hartanya, apalagi untuk kepentingan pribadi. Dekat orang-orang berilmu dengan orang tajir, orang kaya untuk ngincar hartanya, bahkan untuk kepentingan pribadi. Ini sudah salah. Merontokkan kewibawaan seorang dai. Kita tidak boleh mengemis kepada mereka. Demikian pula kita yang bukan dai, yang bukan seorang ustadz, ketika kita menyampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran walaupun keluarga kita adalah keluarga yang kaya, tanpa harus merendah. Membedakan sikap kita. Kalau kita ngobrol sama saudara yang miskin, seolah-olah kita di atas mereka. Kalau kita berbicara dengan saudara kita yang kaya, kita merendah. Para jamaah, dakwah itu sekedar menyampaikan. Sampaikan dengan cara yang baik. Adapun mereka mau menerima atau tidak, itu urusan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran penting dari surah ini, surah Abasa, bahwa selevel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salah, ketika beliau keliru dalam berdakwah, mengklasifikasi orang-orang yang akan menerima dakwah atau mengklasifikasi objek dakwah. Ini ada kelas orang kaya, nanti miskin beda kelasnya. Ini majelis untuk orang-orang yang dipandang, orang-orang yang tidak dipandang atau yang dipandang sebelah mata itu nanti. Mengkotak-kotak majelis itu tidak baik dan tidak benar. Nabi saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah berlaku bagi siapapun yang ingin menerima kebenaran. Dakwah berlaku bagi siapapun yang sudah membuka hatinya. Target boleh tinggi, tapi jangan melanggar etika dakwah sehingga terkesan tebang pilih dalam dakwah. Hanya orang kaya aja yang dapat nasihatnya dia, ceramahnya dia, dakwanya dia, tapi nggak pernah tuh menyentuh orang-orang miskin. Dan itu tidak boleh terjadi dan tidak boleh dilakukan orang-orang yang mengklaim menyampaikan dakwah sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man ja'aka yas'a wa yakhsha fa anta anhu talaha." Adapun orang yang datang kepadamu, berusaha datang ke majelismu, datang jauh-jauh, dia buta itu, dengan perjuangan yang luar biasa datang ke majelismu, dan dia dalam keadaan takut kepada Allah, ingin mengagungkan Allah Jalla wa Ala, fa anta talaha, kamu cuekin. Ya khafullah azza wa jalla. Para jemaah sekalian, orang yang takut kepada Allah, dia dekat dengan ketaatan. Di zaman Nabi, dari zat, lihat di sini kata Allah, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Orang yang dengan susah payah, mungkin jarak dari rumahnya ke majelismu itu jauh, dengan susah payah, padahal dia buta, datang kepadamu untuk hadir di majelismu dalam keadaan hati ingin mengagungkan Allah, hati takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi target kita, target nasihat, orang-orang yang kita targetkan untuk menerima nasihat kita, dakwah kita, orang-orang yang takut kepada Allah, itu gampang dinasihati. Tapi kayak yang ngeyel, yang merasa hebat, yang merasa dirinya sempurna, yang merasa suasananya udah kelihatan, ini orang tidak layak dinasihati, maka tunggu waktu yang lain. Jangan dipaksakan nasihati. Ini orang punya potensi ini, harus saya kasih masukan, nasihati. Nasihat itu akan diterima dengan baik
bagi siapapun yang memang sudah siap dengan hatinya untuk menerima nasihat dan ilmu yang kita sampaikan. Para jemaah sekalian, ayat ini memberi pelajaran orang yang takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia akan dekat dengan kebaikan dan ketaatan. Modalnya adalah takut kepada Allah. Apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, status ekonomi tidak menjamin seorang dekat dari ketaatan. Siapa yang dekat dari ketaatan? Orang yang dekat dari ketaatan kepada Allah, orang yang konsisten dengan ketaatan, dialah orang yang takut kepada Allah. Dan kalau kita ingin berteman, bersahabat dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau kita ingin berumah tangga dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Allah, dia akan konsisten dengan ketaatan. Dia akan istiqomah. Tidak mungkin ada istiqomah dengan kebaikan, dengan ketaatan kalau tidak dilandasi oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah katakan, kalla, tidak boleh lagi. Ini teguran keras dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalla, kalau bahasa kita sudah cukup. Itu bahasa kita. Cukup. Tidak boleh lagi tebang pilih terhadap objek dakwah. Buat apa kamu kumpulin? Misalnya di zaman kita adakan seminar, daurah khusus, eksekutif, VVIP, yang hadir orang-orang yang khusus, orang-orang tajir, pejabat-pejabat, ya, di mana orang miskin tidak mungkin daftar, sementara mereka cuma datang, ya seremonial, sekedar datang mau tahu apa sih acaranya, isinya apa, atau mau kenal ustadznya, oh ini ustadznya. Acara begitu tidak efektif, tidak akan membuat hati yang hadir disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini Allah ingin memberikan parameter batasan dakwah itu adalah bahwa setiap orang yang menasihati dan ingin berdakwah, targetnya mereka yang buka hati mereka. Siapapun yang buka hati mereka, manfaatkan kesempatan itu, kejar dia. Misalnya ada orang kaya, dia WA kita misalnya. Ustaz, saya mohon izin boleh bertanya. Saya begini. Nah, yang bertanya itu yang buka hati itu biasanya. Tapi kita jangan misalnya ingin menasihati atau keluarga kita yang tajir atau yang kaya, kita WA misalnya, kok dia nggak pernah nanya, apa kabar, gimana? Emang nggak mau nanya atau nggak mau nanya tentang ilmu saya? Malah kita nanya ke mereka. Kita kejar supaya dia dapat dakwah sunnah, supaya dia mengikuti dakwah sunnah. Jangan dikejar orang kaya, biarkan, tawarkan saja secara normal. Tapi ketika dia tidak merespon, jangan dikejar. Orang yang menerima dakwah, orang yang mendapatkan kesucian hati Allah, yang aktif bertanya, yang sudah membuka hatinya, itu objek dakwah, objek nasihat kita. Tanpa melihat status sosial, tanpa melihat kondisi ekonomi dia, siapapun, kalau dia sudah membuka hatinya, aktif bertanya, jangan dilewatkan. Kalau nanya, jawab. Jangan disembunyikan ilmu kita. Kalla, tidak boleh lagi dakwamu seperti itu ya Muhammad. Tidak boleh lagi. Harful rad'i wa jazar, innaha tadhkirah. Al-Quran itu sebagai pelajaran, pengingat. Al-ayatul Qur'aniyah allati anzalaha Allahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam tadhkirah. Bahwa Al-Quran itu mengingatkan semua yang bermanfaat. Semua yang bermanfaat pasti diingatkan oleh Al-Quran. Bermanfaat di dunia dan di akhirat. Makanya kalau orang ingin lebih tahu kemanfaatan semua yang bermanfaat di dunia, dia harus mempelajari Al-Quran.
Wa tudzakiru lahu ma yadhurruhu wa tuhadziruhu. Al-Quran itu mengingatkan semua yang berbahaya dan bermudarat. Semua yang bermudarat pasti diingatkan oleh Al-Quran. Kalla inna tadhkirah. Lihat dalam aspek dakwah saja diingatkan bahwa dakwah begitu, cara begitu salah. Kalau dakwah mau pilih-pilih orang, pilih-pilih objek, itu dakwah yang membahayakan. Dakwah yang tidak bagus, dakwah yang tidak baik. Nabi, dakwah beliau dikritik oleh Allah. Apalagi dalam hal yang lain, dalam dakwah saja. Pada sosok Nabi SAW saja dikritik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluruskan kalau tidak benar. Berarti tidak mungkin ada yang bermanfaat kecuali Al-Quran sudah menjelaskan, mengingatkan. Tidak mungkin ada sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang mengancam keimanan, merusak keimanan, menghancurkan dunia kita, kecuali Al-Quran sudah mengingatkan kita untuk menjauhinya. Semuanya ada dalam Al-Quran. Makanya hadis datang untuk menjelaskan. Hadis datang untuk menjelaskan. Jadi seluruh aspek kehidupan manusia sudah diatur dalam Al-Quran. Itulah pentingnya kita kalau ingin menjadi muslim yang baik dan sejati, kita harus berpegang teguh Al-Quran, memahami Al-Quran dengan benar dan mengamalkannya. Namun para jemaah sekalian, di sini Allah katakan faman syaa'a dzakarah. Faman syaa'a dzakarah. Barang siapa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai pegangan, sebagai nasihat, silahkan. Nah, ini kaitan dengan takdir. Mari kita sedikit membuka kajian takdir. Para ulama menyebutkan takdir memiliki 4 tahap yang disebut dengan maratibul qadar. Ada 4 tahapan takdir. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullah mengatakan, kalau seorang muslim tidak memahami tahapan takdir, dia tidak akan pernah memahami permasalahan takdir dengan baik. Apa itu? Pertama adalah al-ilmu. Tahapan yang pertama ilmu Allah. Jadi takdir itu segala sesuatu yang Allah ketahui, itu takdir. Kemudian yang kedua masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu. Yang kedua dicatat. Jadi semua yang Allah ketahui dicatat di Lauhul Mahfuz. Itu tahapan kedua, Al-Kitabah. Yang ketiga kehendak. Semua yang telah tercatat di Lauhul Mahfuz, yang Allah ketahui itu, yang dicatat, yang tercatat di Lauhul Mahfuz, Allah kehendaki. Allah kan kehendaki. Kemudian yang terakhir al-ijad wal khalq, proses penciptaan. Jadi nggak ada satupun makhluk di alam semesta ini kecuali telah diketahui oleh Allah, tercatat di Lauhul Mahfuz dan dikehendaki. Nah, baik. Sekarang kita bahas tentang kehendak. Kehendak Allah ada 2. Ada namanya masyiah kauniyah, kehendak yang bersifat kauni. Ada kehendak yang bersifat syar'i. Kehendak yang bersifat kauni tidak melihat baik atau buruk. Misalnya Allah berkehendak adanya kekufuran, Allah berkehendak adanya iblis, Allah berkehendak adanya kesesatan. Itu tidak melihat baik buruk. Ketika Allah menghendaki sesuatu yang buruk, kenapa? Hikmah. Allah Jalla wa Ala menginginkan adanya hikmah di balik apa yang Allah kehendaki, dan yang Allah kehendaki itu buruk. Bukan untuk dilakukan, diikuti, tapi karena hikmah. Misal Allah menghendaki adanya iblis. Kenapa Allah menghendaki adanya iblis? Padahal iblis itu yang bikin kita sesat, yang bikin manusia kufur, yang bikin manusia bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala.
Allah menghadirkan iblis, menciptakan iblis bukan untuk kita ikuti, tapi sebagai ujian. Apa hikmahnya? Apa hikmah di balik penciptaan iblis? Padahal dia adalah sumber kesesatan manusia. Dia adalah yang bikin manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, di balik penciptaan iblis ada hikmah yang luar biasa. Apa itu? Dengan adanya iblis, seorang bisa merasakan nikmatnya taubat. Sekarang kalau tidak ada iblis, orang merasakan nikmatnya taubat. Merasakan tidak nikmatnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau tidak ada iblis, tidak akan merasakan nikmatnya taubat. Ketika seorang taubat dan tidak ada godaan, tidak ada kesesatan, tidak kufuran, dia taubat dari mana? Taubat dari mana? Enggak ada kufuran, enggak ada kesesatan. Jadi ketika Allah Jalla wa'ala menghendaki sesuatu yang bersifat kauni dan itu buruk karena hikmah. Jadi kalau ditanya kenapa Allah mengharamkan babi, tapi kenapa Allah ciptakan babi padahal mengharamkannya? Hikmah, supaya diuji oleh Allah. Mampukah kita mentaati Allah, tidak makan sesuatu yang diharamkan Allah? Terlepas apakah dia mengandung cacing pita atau mengandung apapun, kita tidak melihat itu namanya alasan. Bagaimana kalau seandainya ternyata daging babi bisa diolah sedemikian rupa, bersih dari segala yang membahayakan misalnya, apakah berubah menjadi halal? Tidak. Yang jadi alasan adalah bahwa dia dilarang oleh Allah untuk kita makan. Allah ciptakan babi, katanya dagingnya paling nikmat, kita tidak mau makan. Kenapa? Karena Allah hikmahnya ingin menguji iman kita, menguji ketaatan kita. Taatkah kita kepada Allah untuk tidak memakan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala? Jadi jangan pernah ada pertanyaan, kenapa Allah menciptakan babi tapi mengharamkan dagingnya? Itu ujian. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah di dunia, di akhirat halal atau haram? Halal. Kenapa kita tidak boleh minum khamr? Karena di akhirat ada sungai khamr. Jadi yang diharamkan itu bukan karena Allah tidak mengakui itu lezat, tapi semuanya ujian. Para jemaah, kehendak Allah yang bersifat kauni, kehendak Allah Jalla wa'ala bersifat kauni diserahkan kepada manusia. Kebaikan, keburukan, ketaatan, kemaksiatan, iman, kufur, semuanya Allah kehendaki. Iman dan kufur, semuanya Allah kehendaki. Tapi yang memilih iman dan kufur siapa? Manusia. Allah serahkan. Ada ketaatan, ada kemaksiatan. Secara kauni, Allah menyerahkan kepada manusia. Manusia sadar dia yang memilih iman atau milih kufur, milih taat atau milih maksiat. Itu kauni. Tidak terlepas atau tidak ada kaitannya dengan ridha Allah Jalla wa'ala. Kauni itu tidak ada kaitan, ridha Allah tidak ada kaitannya. Ya, seperti tadi iblis. Itu kauni. Allah berkehendak ada iblis, tapi karena hikmah. Kufur. Kenapa Allah menginginkan adanya kekufuran? Kenapa? Karena dengan adanya kufur, seorang bisa merasakan apa? Manisnya iman. Kalau tidak ada kufur, seorang beriman merasakan tidak manisnya iman? Tidak. Jadi Allah Jalla wa'ala menghadirkan kekufuran, menciptakan kufuran supaya orang bisa merasakan nikmatnya iman. Allah Jalla wa'ala menciptakan kesesatan supaya bisa merasakan nikmatnya hidayah, hikmah. Namun ya ikhwatal iman, kalau kufur, kalau maksiat Allah kehendaki, tapi Allah menyuruh kita tidak mengikutinya. Jadi kalau ada orang memilih kufur karena inisiatif manusia, kalau ada orang memilih iman karena inisiatifnya atau karena taufik dari Allah. Kalau ada ini iman dan misalnya iman dan kufur. Ketika seorang milih iman, apa karena pilihannya atau karena rahmat Allah? Rahmat Allah Jalla wa'ala. Kalau ada orang milih kufur karena pilihan dia atau karena kehendak Allah? Pilihan. Kalau ada orang kafir, dia bilang ini karena kehendak Allah, benar atau tidak? Ini ayatnya. Faman sya, Allah beri kebebasan kok. Ada orang tiba-tiba lahir kafir, ada tidak?
Ada tidak lahir dari bayi sudah maksiat, jadi pelaku maksiat? Ada atau tidak? Gak ada. Jadi kehendak yang bersifat kauni diserahkan pilihannya kepada manusia. Kalau pilihannya itu baik, berkat rahmat Allah. Kalau pilihannya buruk, adalah pilihan diri sendiri. Nah, yang kedua, kehendak syar'i namanya. Kehendak syar'i, iradah syar'iyah. Kehendak syar'i itu, ya ikhwatul iman, itu sangat berkaitan dengan kecintaan Allah dan keridhaannya. Semua yang Allah kehendaki secara syar'i berarti Allah cintai dan ridhai. Contoh, Allah Jalla wa'ala berkehendak misalnya adanya apa? Adanya salat. Adanya salat. Allah cinta salat atau tidak? Cinta salat. Allah Jalla wa'ala menghendaki adanya sunnah. Kalau ada orang mengikuti sunnah, Allah cintai dan ridhai atau tidak? Allah ridhai. Jadi kehendak yang bersifat syar'i, dan itu disebut dengan perintah. Ketika Allah menghendaki yang bersifat syar'i, sesuatu yang bersifat syar'i dan itu berupa perintah, maka ketika kita mengerjakannya, maka kita akan dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dan itu bukan pilihan. Misalnya salat, ya orang boleh salat, boleh tidak, boleh atau tidak? Tidak, wajib salat. Puasa Ramadan, kehendak Allah yang bersifat kauni atau syar'i? Syar'i, karena Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kalau seandainya orang mengatakan, ya bebas dong orang mau puasa atau enggak, terserah dia. Kita bilang tidak, wajib Anda. Kalau Anda ingin diri Allah Subhanahu wa taala, maka Anda harus puasa Ramadan. Jadi untuk kehendak kauni diserahkan pada manusia. Tapi untuk kehendak syar'i tidak diserahkan. Jadi nggak bisa orang mengatakan bebas, orang mau sholat boleh, nggak sholat juga nggak ada masalah, yang penting kan hatinya baik. Tidak bisa, karena sholat kehendak syar'i, wajib orang melaksanakan sholat. Kalau kufur dan iman, Anda yang memilih kufur. Kalau sesat dan hidayah, Anda yang memilih sesat. Jadi jangan mengatasnamakan saya menjadi orang sesat begini karena Allah berkehendak, tidak bisa. Karena dalam urusan yang sifatnya kauni diserahkan pilihannya kepada manusia. Nah, di sini ikhwatul iman, maka dalam hal ini kita harus memahami takdir. Makanya Ibnu Qayyim memberikan kesimpulan. Perhatikan, kesimpulan takdir itu apa? Takdir itu ilmu Allah, rahmatnya, hikmahnya, keadilannya, kelembutannya. Jadi semua permasalahan takdir kembali kepada 5 ini. Ilmunya, rahmatnya, hikmahnya, keadilannya, kelembutannya. Bisa dipahami? Mari kita contohkan. Ada bayi terlahir dari orang tua kafir. Lalu setelah dia balik, dia ikut agama orang tuanya. Anak ini memilih agama orang tuanya kafir, dia menjadi kafir karena pilihan dia atau karena kehendak Allah. Kalau seandainya dia meninggal sebelum balik, dia neraka atau tidak? Dia boleh nggak bayi milih-milih, saya maunya lahir dari keluarga muslim? Bayi kan tidak bisa milih kan? Dia terlahir dari keluarga kafir, orang tuanya kafir. Kemudian setelah lahir dan belum mencapai umur balik dia meninggal, kira-kira pasti neraka atau tidak? Kenapa tidak? Karena dia muslim. Dia belum bisa punya kemampuan memilih. Tapi setelah dia balik, dia punya kemampuan memilih, maka dia kafir karena takdir atau karena pilihan dia? Pilihan dia. Karena pilihan dia. Itu namanya keadilan. Keadilan, hikmah, ya, rahmat. Ada kita lahir dari muslim, dari keluarga muslim. Berkata apa ini? Orang tua kita muslim, bapak kita muslim, ibu kita muslim. Jadi kita ini berkata apa? Menjadi muslim. Rahmat.
Rahmat Allah Jalla wa'ala. Oke, lepaskan muslim. Kita jadi kenal sunnah ini. Kenal sunnah. Coba kita berada di negara barat misalnya, yang mayoritas non muslim, jangankan bicara Islam, apalagi sunnah. Kita bisa kenal sunnah. Padahal kita tidak pernah ke negara Saudi, kita tidak pernah belajar di ulama-ulama sunnah, tapi kita kenal sunnah. Coba kita merenung, orang tua kita Islamnya tradisional, anti sunnah, benci sunnah, tapi kita diberi hidayah sunnah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan pernah mengenal sunnah. Kalau bukan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita bersyukur pada Allah. Ketika kita didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada tauhid, kepada sunnah, wallahi itu nikmat yang sangat besar. Nikmat yang mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Coba kita merenung, coba. Bagaimana kita kenal sunnah? Saya rasakan betul. Di SD, apa pernah diajarkan akidah ahlus sunnah? Kurikulum waktu kita sekolah SD, kurikulumnya pelajaran agama Asy'ariyah, wujud qidam baqa mukhalafatu. Kok bisa kenal sunnah? Setelah beralih dari lulus SD ke SMP, bagaimana kualitas agama di sekolah umum, sekolah-sekolah negeri? Rendah sekali. Saya merasakan, kok bisa kenal sunnah? Saya kelas 3 SMP dapat nilai 100 hanya ketika ditanya Al-Fatihah, suruh baca Al-Fatihah, bisa baca, dapat 100. Luar biasa. Coba. Bagaimana kenal sunnah? Secara logika, coba kenal sunnah dari mana? Alhamdulillah sekarang pesantren-pesantren sunnah sudah banyak, sudah menyebar secara masif. Anak-anak kita dari SD, SMP, SMA sudah mulai mengenal sunnah. Dulu kita gimana? Sejak kapan dakwah sunnah tersebar? Dari tahun awal 90-an. Awal 90-an hanya orang tertentu yang mengenal sunnah. Banyak yang tidak mengenal sunnah. Jangan banyak yang menganggap orang-orang yang mengenal sunnah itu orang-orang yang dikatakan aliran sesat, dikatakan wahabi, macam-macam. Para jamaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala, kok bisa dia dari keluarga misalnya, keluarga Chinese, menganut agama Konghucu, tapi dia mengenal sunnah? Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah milih dia untuk bisa mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia di keluarga yang menganut agama Ahmadiyah, Islam jamaah. Orang kalau sudah masuk dalam LDI untuk keluar itu sulit sekali. Betul-betul diikat betul. Tapi dari LDI kembali kepada sunnah, bisa kenal sunnah dari mana kalau bukan rahmat Allah Jalla wa'ala? Makanya coba kita flashback. Kok sampai sekarang kok saya bisa mengenal sunnah? Latar belakang saya apa? Apa saya NU? Apa saya Muhammadiyah? Apa saya dulu Sufi? Kok saya bisa mengenal sunnah? Rahmat Allah. Itulah takdir. Ilmunya, rahmatnya, hikmahnya, keadilannya, kelembutannya. Kalau Allah tidak lembut, habis kita karena dosa kita. Tapi Allah tidak hukum kita setiap kita berbuat dosa. Allah perlakukan kita lembut, Allah tunggu taubat kita, Allah nanti istighfar kita. Subhanallah. Para jemaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini memberi pelajaran yang sangat luar biasa, ya, yang pada akhirnya di bagian akhir ayat ini Allah katakan fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah. Semua itu sudah tercatat. Semua peristiwa kehidupan kita semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan kita harus berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah tentang takdir kita. Yakinilah ikhwatal iman, yang menentukan takdir kita yang Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Tidak mungkin Allah akan menyengsarakan kita. Tidak mungkin Allah akan mencatat kepada kita takdir yang buruk. Karena takdir buruk itu ada dua. Ada yang bersifat relatif, ada yang bersifat murni. Kalau takdir murni buruk tidak mungkin Allah tetapkan, karena Allah Maha Penyayang. Misal, Allah takdirkan orang kafir, tidak mungkin. Allah takdirkan dia sesat, gak mungkin. Gak mungkin Allah menginginkan hambanya sesat. Tidak mungkin Allah menginginkan hambanya kafir. Kalau takdir relatif,
ada hamba yang miskin, ada hamba yang sengsara, ada hamba yang cacat, ada hamba yang sakit. Itu relatif. Bagi manusia sakit, sengsara, takdir buruk, tapi bagi Allah sakit itu adalah takdir baik. Di balik sakit Allah hapus dosa dia, di balik sakit Allah angkat derajatnya, di balik sakit Allah beri dia pahala. Ada hamba yang cacat, memang cacat itu menyedihkan, tapi di balik cacat Allah ingin angkat derajatnya, Allah ingin buat dia tidak sombong, Allah ingin buat dia sabar, belajar sabar. Berapa banyak orang yang bisa belajar sabar dari kemiskinan dan kesengsaraan? Apakah orang-orang kaya itu bisa sabar? Tidak. Justru kita bisa sabar ketika kita hidup susah. Gak ada kesempatan belajar sabar dari orang yang lebih susah. Jadi ikhwatal iman, ayat ini memberi pelajaran kepada kita. Kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Dakwah tidak cukup hanya mengetahui kebenaran, tapi harus tahu bagaimana cara menyampaikan kebenaran yang elegan, cara menyampaikan kebenaran yang baik dan hikmah. Itu penting. Yang kedua, tidak boleh tebang pilih. Yang kita dakwahi, yang kita nasihati, ada indikasi pada orang itu mau membuka hatinya, itu yang kita dakwahi. Bukan dia tidak buka hati, kita undang, kita datangi, kita kejar. Tidak begitu dakwah. Yang kita dakwahi, yang kita nasihati, orang-orang yang berindikasi, karena kita tidak dakwati orang, berindikasi membuka hati. Ketika dia ada indikasi dia kayaknya buka hatinya, apakah dia bertanya, apakah dia memang dengerin kita, manut, apa saja indikasinya, itu yang kita dakwahi. Kalau dia kaya, alhamdulillah. Kalau dia tokoh agama, alhamdulillah. Kalau dia tokoh masyarakat, alhamdulillah. Kalau bukan, serahkan pada Allah. Kalau ada orang miskin, dia buka hati dia, indikasinya dia buka hati, ajarkan, sampaikan. Kemudian ikhwatal iman, kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Tidak boleh seorang hamba sedikit pun memiliki ada rasa atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pondasi kebahagiaan, pondasi ketenangan batin adalah berbaik sangka kepada Allah. Wallahi seorang muslim tidak akan pernah merasakan ketenangan batin, tidak akan pernah merasakan kebahagiaan hati sampai dia berbaik sangka kepada Allah. Karena yang bahagiakan bukan materi, yang membahagiakan hatinya bukan dunia, tapi kekuatan imannya kepada Allah, kedahsyatannya, kedahsyatan prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatul iman, kajian kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat dari ayat 1 sampai ayat 16. Semoga pelajaran-pelajaran yang beberapa hal atau pelajaran yang saya sebutkan tadi bisa kita perhatikan, kita camkan dengan baik, lalu kita pegang dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, ini pertanyaan. Hah? Bukan. Baik, kita tutup majelis kita dengan kafatul majlis. Semoga majelis ilmu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi taufik oleh Allah sehingga kita bisa terus mengisi Ramadan dengan berbagai ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita bisa memperhatikan dan menjaga ibadah Ramadan yang lain seperti tarawih, jaga betul, baca Quran, perbanyak sedekah, perbanyak doa, dan terakhir iktikaf. Ada 6 amalan utama Ramadan: puasa, tarawih, baca Quran, sedekah, doa, iktikaf. Ini hanya 6 aja. Tolong jaga. Kalau kita menganggap ini Ramadan terakhir kita, tolong jaga 6 ini. Puasa dengan baik, jaga tarawih tiap malam, jangan pernah absen. Baca Quran minimal khatam 1 kali dalam sebulan. Kemudian perbanyak sedekah, terutama sedekah menyalurkan bantuan untuk takjil, untuk sahur, dan sedekah umum. Kemudian doa, perbanyak doa, gak usah banyak cerita, gak usah banyak ngerumpi, gak usah banyak ngomongin orang, gak usah banyak ngobrol, perbanyak Al-Quran, perbanyak doa. Terakhir, upayakan kita iktikaf. Di 10 hari terakhir, upayakan iktikaf dimanapun, terutama di masjid yang ada sholat Jumatnya, itu masjid jami'. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.